Kalau ada yang bilang rumah kita tuh akan jadi rapi, apaan tuh, bohong lah itu. Kita paham, kita tuh nggak ada yang original, kita tuh nyontek. Selalu desain kita itu pasti kalian mikir ini kakak pernah lihat di mana ya. Intinya kita ada satu di prinsip yaitu makin banyak masalah yang diidentifikasikan, berarti harusnya akan semakin banyak semakin bagus desain yang bisa dihasilkan. Desain itu pekerjaan tim, mirip kayak pit stop di F1. Jadi satu orang walaupun terlihat remeh, dia cuman pakai lollipop atau manjat tombol aja, tapi kalau dia kacau semuanya bakal kacau. Sebisa mungkin desain kita itu membantu kehidupannya. Jangan sampai desain kita malah wah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi tadi setelah dari site project visit ya. Ini untuk mas-mas yang bisa ikut sekalian kok ini. Kita lagi ada open talks. Sore ini kita mau ngobrolin, welcome sekali lagi ya ke Lokwi Spatium 2. Lokwi Spatium itu sebetulnya forum ngobrol aja sih. Lokwi itu dari kata apa? Berbicara. Spatium adalah space, tempat. Jadi ini ruang-ruang berbicara untuk kita yang semoga lebih intimate. Dan kita mau banyak sharing tentang arsitektur khususnya. Dan nanti insya Allah kita bisa ke area-area desain kreatif lainnya. Ini welcome buat teman-teman yang baru datang. Terus yang barusan ini ya, barusan daftar udah ditukar. Untuk teman-teman yang belum nuker kuponnya bisa ditukar. Terus welcome untuk Mas Judi, Mas Isref, selamat datang. Mas Widi, Mas Indra, tadi selamat datang lagi. Yang tadi bunyi silahkan ngambil dulu. Bisa dapat latte dan samurai sandwich. Terus terima kasih buat Mas Arif yang ada di sana untuk menyediakan tempat di Agoge ini. Kebetulan kalau kalian mau tahu ini Agoge juga salah satu desainnya CDS Mas Gayo. Nah, langsung aja berarti kita mulai ya untuk open talks kali ini. Nanti langsung dibahas materi dari Mas Gayo. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk itu waktu dan tempat Mas Gayo kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini kan kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Zul. Ceritanya kan ini kita pengen bikin diskusi santai ya, jadi mungkin bisa lebih merapat lah. Terus formatnya monggo seperti tadi, kalau di tengah-tengah ada yang pengen ditanyakan langsung dipotong saja nggak apa-apa. Karena bukan pengennya kita nggak satu arah ya Mas Zul, lebih inilah. Kalaupun ternyata nanti gara-gara itu nggak sampai akhir slide-nya ya nggak apa-apa. Aku beruntung malah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dityo Gayuh. Jadi kebetulan saya bersama beberapa teman kita punya satu studio yang kebetulan kantornya juga di dekat sini. Rumah saya juga dekat sini, makanya tadi sempat mandi pulang bentar ganti baju. Saya asli Jogja, lebih tepatnya Nggodean. Jadi mengalami sekali Jogja dari yang dulunya seperti di slide foto paling kanan. Terus yang Kota Budaya itu sekarang tiba-tiba Jogja jadi seperti ini. Kemudian setelah saya dulu kuliah di Bulak Sumur, lulus tahun 2006. Setelah itu sempat setahun bantuin dosen Bu Sita. Habis itu bosen kerja ke Bali, ke Garyvel. Kenapa saya ke Garyvel? Karena saya senang sama satu bangunan yang didesain dia, namanya Four Seasons Science. Jadi alhamdulillah keterima, ya sudah memulai pengalaman kerja di Bali, belajar detail dan proporsi sama satu mentor saya itu, dan sempat bosan bolak-balik. Kemudian satu hal yang sangat membekas di tempat saya kerja dulu tuh, saya diajari baca buku. Jadi saya mikir udah lulus kuliah, setelah ketemu buku-buku tebel malah dikon maca buku luwih tebel meneh. Jadi di situ akhirnya malah menemukan satu kesenangan baru, yaitu ternyata menyenangkan juga membaca buku itu. Dan beberapa prinsip-prinsip yang akhirnya sangat mempengaruhi karya kami. Terus terang kita sangat dipengaruhi sama Stephen Hall. In fact, inside the building, you need to be able to feel the passing on the day and the sea and the sun setting. Dari satu foto ini udah, tadi waktu teman-teman main ke proyek, kelihatan banget kalau
saya dan teman-teman studio sangat terpengaruh di sini, sangat terpengaruh sama filosofi Jepang, Baroque Scenery, Seki, gitu. Gimana cara kita memasukkan elemen di luar, meminjam komposisi luar ke dalam bangunan. Kemudian tahun 2013-an lah saya balik ke Jogja, back for good, bersama teman saya. Kita berproses di Jogja yang sedang bertransformasi juga. Waktu itu partner pertama saya Mas Niko. Kebetulan sekarang Mas Niko baru belajar lagi di Nottingham. Kita menemukan dalam tanda kutip idola-idola baru kami di buku, yaitu Kevin Lowe, Smalls Project. Sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Carlos Carpa sangat mempengaruhi kita mendetail, dan waktu kuliah dulu saya sempat baca bukunya Mas Hadi Purnomo, Mas Mamo, Relativitas, kelihatannya biasa aja, tapi ternyata setelah kerja, ternyata susah juga ya, bahkan bikin simil. Jadi kemudian di sisi lain, buku-buku yang sangat berpengaruh di proses kita itu Kenya Hara, Design, Snoheta, yang kolektif yang sangat keren. Kemudian Yes is More ya, pokoknya less is more. Kemudian dua bukunya Zoom Tower, Atmosphere, The Sound of Space, sama Thinking Architecture, itu buku yang sangat filosofis, tapi sangat mempengaruhi cara berpikir saya secara personal lah. Sama Thomas Heatherwick, Wong Edan lah, tapi sangar lah. Kemudian karena kebetulan saya senang main sama teman-teman seniman, jadi ya saya mengalami sendiri bagaimana Jogja dulu yang ibaratnya punya karakter sendiri ketika dia berpisah Kesultanan Yogyakarta dengan Solo dengan berbagai macam perbedaannya. Kemudian pasca kemerdekaan dengan tokoh-tokoh kayak Avandi, kemudian Joko Peke dan Bagong Sudiarjo, itu menjadi salah satu epicentrum seni kontemporer Jogja. Dan sekarang akhirnya ya teman-teman saya sendiri, teman-teman seniman di selatan yang akhirnya sekarang menjadi epicentrum baru di, bahkan nggak cuma Indonesia ya, di Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik, kayak Tempah, Pak Permun, Mas Iwan, Mbak Ria, Indi Girela, Mbak Santi, Mas Iwan Bawono, Pak Iwan Nur, sama satu teman-teman YAF, Guild DJ, Mas Juki. Itu menurut saya dan teman-teman studi itu kayak mereka punya karakter pribadi, karakter yang unik lah. Di satu sisi generik, tetap ngepop, tapi masih kelihatan Jawa nih, kelihatan Jogjaninan. Hal itu yang kayak pengen coba kita raih dalam arsitektur kita. Ya, jadi ya akhirnya kita juga sering dapat proyek-proyek yang nyerempet-nyerempet ke kesenian lah ini. Kebetulan dulu sempat ngerespon bangunannya Pak Eko Prawoto. Ini punyanya Mas Heri Pemat, yang punya Arjok. Kemudian sayang sekali ini bangunan sekarang udah diratakan. Itu Art Bali di Nusa Dua, galeri seni. Dulu bantuan dari Backcraft, kita yang mengerjakan. Style kita, satu hal yang paling sering ditanyakan, itu kan baik teman, keluarga tuh, stylenya sih, apa sih CDS tuh? Kantor mungkin stylenya apa sih? Terus kerjaan studio tuh ngapain aja, sama yang paling penting, kok kita jarang banget ngupload kerjaan di sosmed. Terus terang ya, karena saya bingung kalau di sosmed ngomong apa. Pengennya sih pengen, cuman kok ya kebetulan pulungnya di antara teman-teman kita studio tuh orangnya pendiam semua di sosmed. Jadi kerjaan kami itu dari hulu ke hilir, dari visioning, konsultan, dan desain. Basicnya memang karena kami dulu dari konsultan hospitality, jadi kita basicnya hospitality design, dari visioning, placemaking ke master plan, kemudian konsultan arsitektur interior, tapi kita nggak mengerjakan khusus interior, kecuali kita mengerjakan arsitekturnya. Kemudian kita kadang juga kalau ada teman-teman yang bikin pameran, ada teman yang pengen dibantu desainin bajunya juga kita kerjakan, atau experience design lah, kita nyebutnya experience design. Project di hospitality design tuh sangat lama sekali, kalau teman-teman tahu itu kadang-kadang bisa 5-7 tahun. Jadi karena itu dan kita bergerak di bidang sangat awal, inception, visioning. Ada orang punya tanah, pengen bikin apa, kita bantu di situ, atau di planning. Owner ketemu untuk menentukan kita mau nge-hire arsitek siapa ya, tapi masih bingung, biasanya ke kita dulu, habis itu baru kita ngobrol. Kontrak pertama kita bikin, cuman ibaratnya sekarang cuma disuruh mikirin mood board, sama mikirin kata-kata seperti itu, sama di bagian desain. Jadi di antara beberapa fase-fase ini kita terlibat di 3 fase. Kira-kira seperti inilah kayak kalau
anak-anak kuliah tuh. Jadi kayak masih ngerjain tugas kuliah semester 7. Menyenangkan sekali lah. Dan ya ini kebetulan dulu aset dari Bank Mandiri, bingung pengen bikin apa. Ya kita bantuin bikin-bikin kayak gini aja. Atau itu ini, hah? ini teman-teman kalau misalnya mau ada yang ditanyakan atau bisa langsung intercept mungkin bisa angkat tangan dulu ya, gitu ya Mas Gayo ya. Boleh, Biar silakan. lebih tektokan. Kebetulan saya duluan pertama. Berarti ini yang di apa namanya? Itu lagi intro ya mas. Oh, lagi intro. Ya udah lanjut Ya. dulu. Engkau ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tadi yang dikasih klien ini tahap apa ya Mas? Ini masih di tahap visioning. Jadi visioning itu ada aset, terus bingung asetnya mau diapain, terus datang ke kita ngobrol, terus kita ngobrol-ngobrol, terus kita kadang ngajak sama konsultan apa namanya high base use HBE atau sama konsultan FS. Habis itu secara kita lebih ke pendekatan secara fisik, placemaking secara fisik, bagusnya apa, potensi-potensinya apa, kemudian dihitung lagi dari teman-teman ekonomi, masuk nggak kira-kira hitungan kita, hasilnya nanti asumsi, proyeksi, dan kawan-kawan ini. Jadi hasilnya ya ini, apa namanya, Pinterest, Instagram, screenshot Instagram, dan kotak-kotak ini. Atau kayak gini hasilnya, kotaan-kotaan kayak gitu, sama yang penting keluar angka. Angka investasi. Habis itu angka investasi dihitung lagi sama teman-teman ekonomi, balik nggak, untung nggak. Jadi bisa dibilang 50% revenue kantor tuh dari kayak gini. Dan bingung loh, posting di sosial piye. Benar. Cuman kami lebih ke fisik. Kemudian biasanya kayak kita ada potensi apa, setelah itu diuji lagi sama teman-teman ekonomi. Kurang lebih kayak gini. Dan kita sering ngajak apa namanya teman-teman misalnya kayak ini kolaborasi sama Mbak Ratih, dosen Atmajaya, ahli di master plan. Tuh, bikin master plan. Setelah itu kita merekomen ini sebaiknya dilanjutkan oleh siapa. Kayak ini resort akhirnya dilanjutkan oleh Hadi Prana karena kita nggak mampu lah kalau kita kerjakan. Jadi kita kayak habis itu yang dari pihak konsultan FS ekonominya ini sebaiknya dihandle oleh operator siapa. Ini ya beberapa pameran yang sempat kita apa namanya inisiasi, beberapa bangunan yang sempat kita bikin, bangunan, toko, kebanyakan hotel sih, villa, hotel di Semarang. Intinya kalau ditanya praktek kita sejauh ini seperti apa ya kurang lebih seperti gambar ini lah. Jadi ini sangat menjelaskan dari konsep seperti apa, setelah meeting jadi apa, setelah desain development seperti apa, dan dibangun seperti apa. Jadi ya itu terjadi di semuanya kok. Kadang-kadang itu yang bikin kita galau, cuman kalau kata Mas Eko Nugroho, galau itu vitamin, yang penting kita harus senang menjalaninya. Nah, terus kebetulan kan kemarin bersama Mas Zul kan kita ngobrolin tentang proses desain. Terus simpelnya tuh kayak gini, ini prinsipnya sebenarnya sama dengan prinsip yang diajarkan oleh Om Pak Gary Vel dulu. Desain itu kayak mahat patung, dari bentuk dasar, ya kayak gitulah, di bentuk dasar, mahat sampai lebih detail, dan akhirnya jadi. Yaudah, gitu aja sebenarnya. Cuman kalau pengen lebih dijembreng lagi, yang namanya desain itu kan bukan garis lurus ya, dia tuh kan selalu berputar, balik-balik, apa namanya, selalu kita uji lagi, yang kita desain. Dan kita mikir yang paling utama desain itu pekerjaan tim, mirip kayak pit stop di F1. Jadi satu orang walaupun terlihat remeh, dia cuman pakai lollipop atau manjat tombol aja, tapi kalau dia kacau semuanya bakal kacau. Dan desain itu kayak sepak bola, kita tuh selalu mikir satu tim itu kayak tim sepak bola di mana ada beberapa pemain inti. Kayak kebetulan saya tuh penggemar Juventus dan ini adalah salah satu tim paling sempurna, yaitu Pirlo di defensive midfielder, kemudian dilindungi duet sama Marchisio dan Vidal. Dan saya tuh selalu merasa saya adalah Pirlo. Dalam artian gini, saya kebetulan punya penyerang sayap yang sangat tangguh namanya Norman. Dan kebetulan saya juga punya penyerang sayap kiri yang sangat tangguh namanya Mbak Mona. Dan kalau udah ada 3 orang itu ditambah satu penyerang namanya Raymond dan Wastu, kemudian itu
kita akan tinggal ditambah pemain-pemain yang lain, tergantung strateginya ketemu siapa, bisalah kita pasti. Terus ya, satu prinsip dari Pablo Picasso, good artist copy, great artist steal. Jadi kita paham, kita tuh nggak ada yang original, kita tuh nyontek. Selalu desain kita itu pasti kalian mikir, ini kan kayak pernah lihat di mana ya? Ya memang seperti itu. Kita tuh nggak pernah ngomong kalau kita 50% original pun enggak, kita lebih kurang dari itu. Dan apalagi zaman sekarang ya, sekarang itu kan inspirasi kita tuh ini, sosial media dan website, dan kalau dulu kan masih jadi meme-nya zaman Doraemon ya, F-Zero F-Fuji itu kan tahun 82 itu kan bikin kayak gini ya, Mas Widi ini, seneng banget ini. Sekarang sudah ada ini yang Mas Widi. Nah ini, kita kerja pakai ini. Terutama kalau udah di tataran visioning, itu yang namanya chat GPT itu, wah, ChatGPT gabung sama Midjourney, ketemu sama DALL-E, terus diolah pakai Firefly, dah nggak butuh staff. Pasti mengurangi. Jadi kalau katanya kan, saya nggak antipati, tapi memang kita udah mulai menggunakan karena gimana pun juga, seperti halnya dulu orang yang gambar pakai, saya mikirnya kayak orang yang gambar pakai tangan, tergantikan dengan orang yang bisa CAD. Mungkin masa depannya orang yang bisa menggunakan empat ini dengan sangat baik akan bisa menggantikan orang yang sekedar pakai CAD biasa. Terus kan pertanyaannya, di antara banyak referensi itu gimana nanti yang cocok, desain yang baik itu kayak apa? Salah satu wah kita kan desain yang baik itu kan desain yang menyelesaikan masalah ya. Jadi sebenarnya terus ada pertanyaan lagi, masalahnya apa? Ya masalahnya banyak sekali, dari iklim, kebutuhan, keinginan, terutama budget, keinginan kita sendiri, bahan dan material, terus intinya kita ada satu di prinsip, yaitu makin banyak masalah yang diidentifikasikan, berarti harusnya akan semakin bagus desain yang bisa dihasilkan. Dan salah satu idola kita, kalau saya kan bilang, represent the need of the primary condition for design. Jadi kebutuhan yang paling utama dari kebutuhan apa itu diselesaikan pakai desain. Jadi desainer yang paling baik itu menurut kami adalah desainer yang bisa mencari masalah dan kebutuhan. Jadi senangnya uang senang boleh masalah, desainer maksudnya. Kemudian menyelesaikan masalah itu dengan mencuri ide dari beberapa orang yang sudah berhasil. Ini ya, yang bilang arsitek juga ini. Lulusan arsitek Nicholas Saputra. Dulu waktu saya di kantor lama, salah satu yang menurut saya berhasil tuh nyontek ini, Flag Institute oleh Luikan, kita aplikasikan di villa di Bali. Ya, ada kita contek, tapi kita contek-contek sama yang lain. Tapi intinya pada waktu ulang tahun klien, pas sunsetnya pas lurus sama living room-nya. Ya, dibantu software lah tapi. Rumit banget ya. Terus kayak intinya itu pada waktu mulai kerja tuh biasakan kita buang semuanya lah. Kita nggak tahu apa-apa kalau kita mau mulai pekerjaan. Kemudian kita gali sebanyak-banyaknya informasi dari klien, terus datang ke site, itu penting sekali, apapun proyek kita harus datang, analisa sebaik-baiknya, kayak apa, kemudian paralel sama itu, ya cari aja referensi sebanyak-banyaknya, ketik aja prompt sebanyak-banyaknya di Midjourney lah, di DALL-E lah, jadi kita cari sebanyak-banyaknya. Ada teman di studi yang memang tugasnya nyari, ada teman yang tugasnya ngeprom, ada yang tugasnya studi bentuk, terus dimasak, jadi itu kita gabungin, terus kita uji mana yang paling bagus di situ, sampai tersisa dua alternatif itu yang kita kasih ke klien, kemudian kita olah-olah lagi, kita pilih yang paling sesuai, kita bikin maket, mana yang paling sesuai, kemudian ingat jangan takut revisi karena dia adalah teman. Tony Stark aja nggak pernah selesai revisi jirahnya kok, terus habis itu masih ditunggu sampai prosesnya jadi. Ya kurang lebih kayak gitulah intinya. Revisi itu pasti, dan kita selalu desain tuh bukan garis lurus, dan kalau kita udah dapat satu project kontrak desain ya kita kawal terus sampai dia terbangun. Pengennya sih seperti itu. Nah, Boleh tanya Mas? boleh. Ini teman-teman menarik ya tadi yang dibilang Mas Gayo. Apa sebelum kita mulai mendesain kita harus apa tadi Mas? Mengosongkan Asumsi dan pikiran. asumsi dan pikiran. Jadi ibaratnya kayak kalau saya pernah ngobrol juga sama Mbak Sabrina itu mengosongkan gelas
mengosongkan gelas gitu. Jadi selama ini kita diajarin ini, diajarin itu, event itu sampai ini Mas Gayo, sampai tataran norma-norma yang ada itu kita kosongkan dulu nih. Jadi apapun yang masuk nanti kita anggap sebagai hal positif yang itu bisa masuk jadi pertimbangan desain. Yeah. Nah, yang saya tanyain tuh kadang kalau orang tidak terbiasa dengan itu tuh nggak bisa tuh Mas. Nah, ada nggak nih kiat-kiatnya untuk biar kita bisa ngosongkan gelas kita sendiri itu dalam waktu, padahal klien misalnya udah minta, otomatis kan ada rentang waktu yang harus dicapai. Nah itu ada nggak kiat-kiatnya, ini biar kita nih kosong nih Mas gelasnya. Soalnya kadang ego kita sebagai arsitek ini masih banyak nih Mas. Apalagi tambahan dengan sinisme tentang anti kontraktornya seperti ini, nanti ini dan macam-macam kayak gitu. Ada nggak Mas kiat-kiatnya Mas? Kalau saya, tapi ini jawaban dari pengalaman saya sendiri. Yang pertama, memang harus difilter dulu, Mas. Jadi nggak semuanya itu bisa jadi klien. Kita nganggap relasi klien itu kayak teman. Kayak ada teman kerja, teman ngobrol, teman ngegame. Nggak semuanya teman bisa diajak kerja, kan. Dan itu terjadi karena kalau kita udah masuk ke satu proyek, itu kan nggak mungkin pendek. Jadi filtering utamanya memang mau nggak mau di situ. Jadi biasanya saya ribet duluan di awal, saya banyak nanya. Nah, dari banyak nanya itu, biasanya udah ke filter. Ya, wah, kan ada teko, wah, mahar gawe malah mumet tuh, ditakoni. Terus mendingan ke sana lah langsung cepet. Biasanya ke filter pertama dari situ. Dan no problem with that ya. Alhamdulillahnya masih bisa jalan. Tapi ya memang ini susah karena mau kita ngosongin gelasnya, bentuk gelas kita masih sama. Kan sama kan, jadi ya tetap kita punya struktur kerangka berpikir, tapi paling enggak dalam beberapa hal itu sebisa mungkin kita absorb lah, kita belajar hal yang baru lah. Ya kayak Jon Snow lah, know nothing, tapi tetap baik, anak Targaryen. Iya. Boleh lanjut? Nah, terus setelah ini kan saya pengen ngobrol tuh lebih mengkerucut lagi, yaitu desain rumah tinggal. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya sampaikan pada waktu kuliah umum di UII tahun bulan Maret tahun ini lah. Tapi jadi mohon maaf kalau sudah ada yang pernah lihat, tapi ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena menurut kami pribadi rumah tinggal itu adalah salah satu proyek yang paling unik. Pertama, karena rumah itu dihuni dalam jangka waktu yang lama, dan dia menjadi tempat berhuni, bertumbuh, dan berproses. Kemudian, saya orang Jawa, jadi saya walaupun saya sudah mengosongkan, tapi karena ayah saya Jawa banget, jadi tindak tanduk saya akan sangat dipengaruhi oleh orang Jawa, dan orang Jawa itu percaya membuat rumah tinggal itu salah satu tonggak penting dalam kehidupan. Karena sekaya-kayanya orang, dia itu mau bikin berapa rumah sih, maksimal paling 3 atau 4 atau 5 kan. Jadi itu benar-benar satu tonggak penting dalam kehidupannya, dan saya merasa sebagai arsitek tuh kok kayak apa ya, egois banget kalau udah orang ini tuh nggak penting dalam kehidupannya, tiba-tiba saya orang luar hadir ngatur-ngatur. Jadi di sini saya sangat setuju dengan pendapat almarhum Pak Eko Prawoto, di mana pada waktu bikin rumah, arsitek tuh buang dulu egonya, kita menyingkir ke samping, kita jaga aja strukturnya agar rumahnya masih benar secara struktur. Selain secara struktur, penghuni rumah lebih tahu apa rumah yang dia inginkan. Di sini selalu ada sampai sekarang pun kan ada yang namanya ego pemilik sama ego arsitek. Ada kebutuhan pemilik, keinginan arsitek, keinginan dari arsitek sendiri. Arsiteknya dibatasi oleh keterampilan, dari pihak owner penghuni dibatasi oleh kemampuan, kemudian di bawah itu masih ada konteks lokasi, dari iklim, dari regulasi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Di alam bawah sadar itu kan pasti ada sebuah keinginan ya untuk bangunan itu jadi showcase baik dari kita sebagai arsitek, kayak pengen, wah ini pengen bagus, nanti di foto bagus, nanti kayak tak pamer-pamerin ke konco-koncoku udah gumun gitu. Owner juga gitu, Mas saya pokoknya kalau teman saya kesini ya pengennya ya wah gitu, nanti kalau diupload di TikTok rasanya bagus. Jadi itu yang sekarang mau nggak mau harus kita akui menjadi dasar dari semuanya itu. Dan keseimbangan di inilah yang ibaratnya membuat desain rumah itu kayak nggak pernah selesai. Jadi satu hal yang berkali-kali saya bilang sama teman-teman studio, itu kita tuh harus jujur. Kalau mendesain rumah, kalau kata
Kalau ada yang bilang rumah kita tuh akan jadi rapi, apaan tuh, bohong lah itu. Rumah kita tuh akan bersih setiap saat itu bohong lah. Yang namanya rumah itu kan nggak mungkin seperti ini ya. Ini hotel, hotel tuh ada staff dan sama terus. Sebenarnya budaya kita tuh kayak gini ya, yang teman-teman yang cewek ya ada skincare baru nih, wah coba-coba semua sampo. Kemudian udah tahu kosong yang nggak dibuang-buang, nah, ayo siapa yang kayak gitu. Terus budaya kita tuh keset. Selama kita masih hidup di Indonesia, kita nggak akan pernah bisa keluar dari situ. Kemudian budaya kita adalah toilet basah. Karena kita nggak bisa pakai tisu saja. Kita harus jujur bahwa kita nggak bisa lepas dari ini. Jadi contohnya ini rumah tinggal saya di kampung, apa namanya, ya kampung-kampung seperti ini pinginnya ya dari luar yang penting kelihatan teduh karena ada barat, ya kita kasih satu pohon yang teduh, dari dalam ya kayak gini, ya jujur aja. Apa jenenge? Serangannya tuku buku, mesti gudang buku. Mau mampir di mana Mas? Di dekat sini kok, Jalan Palagan. Jadi a home is meant to be messy, let it live gitu loh. Ini kayak Ted Mosby dan kawan-kawan ya kayak gini. Nah, sebisa mungkin desain kita itu membantu kehidupannya. Jangan sampai desain kita malah wah ini udah terlalu bagus nih. Jadi kalau dikasih hiasan di sini malah jadi jelek. Jangan sampai kita malah membuat kita nggak pengen desain kita tuh malah membuat penghuninya malah terkekang seperti itu. Jadi proses di rumah itu sangat personal lah. Jadi yang paling penting menurut kita tuh rasa saling percaya antara pihak perencana dan penghuni. Itu tadi makanya memang butuh filtering yang kuat kalau mau bikin rumah tinggal. Beda kalau misalnya mau bikin hotel yang dia proses bisnis. Itu dia lebih jalan lurus karena jelas sudah ada hitungannya nih harus kayak gini, ada kebutuhannya harus kayak gini. Oh, trennya besok kayak gini jadi harus kayak gini. Rumah kan nggak bisa digituin. Rumah tuh sudah semua norma-norma desain itu yang tinggal cuman buku standar Rastek aja. Bahwa tangga harus gini, pintu segini, yang lain boleh diobrak-abrik. Studi kasus pertama, ini rumah tinggal teman saya, apa namanya, di Jogja, didesain tahun 2017, dibangun ya kurang lebih 1 tahun. Proses perencanaannya lumayan cepat, sekitar 3 bulan. Ya konco ngegame lah, teman. Apa? Dota. Jadi tapi saya biasa jadi ATM sih, jadi jangan diajak ya. Suami istri sama 1 orang anak. Pada waktu mereka udah ngontak saya, udah pengen bikin rumah sama kita, apa namanya, sebelum punya tanahnya. Jadi kita, apa namanya, sering sih beberapa tuh kayak gitu, kayak pengen punya inilah, pengen itu lah. Namanya keinginan kan harus ditangkap dulu. Tapi karena nyari-nyari nggak pernah dapat, malah terus tiba-tiba dapatnya tantenya jual tanah. Kebetulan lokasinya pas di sebelah rumah orang tua istrinya. Luasnya 98 meter persegi, lebar 8,5, ke dalam 11,5. Lokasinya kurang lebih seperti ini, dia pas di pojokan perumahan, apa namanya, seberang sungai, tapi nggak berseberangan langsung sama sungai. Sungai ini terus nanti bermuara di Embung Tambak Boyo. Nah, lokasinya pas di situ. Nah, apa namanya? Kebetulan ini rumah Gapit ya. Kuning itu rumah orang tuanya. Yang biru itu rumah pamannya juga. Jadi di sini kita lihat satu ya apa ya namanya? Ini berarti jalan-jalannya jalan buntu. Satu keuntungan sendiri itu kayak, ini berarti jalannya semi private dong. Oh iya. Terus ada 2 pohon kelengkeng yang sangat besar, apa namanya? Jadi rumah ini teduh banget lah kalau pagi hari, karena kebetulan timur dari kiri, barat di kanan, terus sore itu baru jam segini, terus rumahnya kecil, tapi pengen punya halaman besar buat anaknya bermain, buat mereka beraktivitas. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya, oh ya udah berarti kita bisa nggak sih kalau kita bikin yang masif gede, cuman buat nyari bayangannya aja. Jadi kalau sore itu area itu udah lebih teduh. Jadi kita agak nakalnya mengakuisisi jalan publik sih, tapi kan ini jalannya udah nggak publik banget ya. Jadi kurang lebih kayak gini konsep utama rumahnya. Jadi pertama kali datang ya, Mas, ini so tiga kayak gini, rong lantai. Jadi beberapa keinginanmu itu bisa tercapai. Terus kurang lebih masanya sih seperti ini. Apa namanya? Masih berjarak karena atas itu rumah orang tuanya. Jadi ya jangan nempel-nempel banget lah. Tapi ya tetap enak.
Nah, di sini udah dapat kira-kira kita yang biasanya apa namanya? Tapi ya sekali lagi ini itu adalah alternatif beberapa tuh aku udah lupa dari berbagai macam kotak-kotak yang kita bikin. Habis itu kita analisa bareng-bareng, akhirnya ini kayaknya yang paling cocok yang bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah dan keinginan-keinginan ruang oleh si owner. Apa namanya? Dia pengen kamar tidur utama yang lega dengan view dan kamar mandi dalam itu bisa kita dapatkan di lantai 2, depan sendiri, ngadep ke arah pohon. Kemudian ruang keluarga besar lega juga bisa dapat. Nah, yang paling susah kan garasi mobil dan motor, ruang tamu, ruang baca. Akhirnya ya terpaksa garasinya ngambil tanah seberangnya. Agak-agak nakal dikit sih. Terus halaman bisa buat nyore sambil melihat Merapi ya. Bisa nanti di lantai 3-nya. Nah, di sini bisa dapat. Jadi berbagai macam pertimbangan ini seolah-olah garisnya udah lurus, tapi pada waktu diskusi kan tetap ada ngobrolnya sama owner, ini bisa di sini, tapi kacukisnya nanti biayanya akan nambah segini. Ini bisa segitu, tapi konsekuensinya kan biaya akan nambah segini. Proses seperti itu yang belum ada desainnya, masih kotak-kotak segini, tapi sambil ngeliatin mood board-nya tadi. Kadang-kadang mood board itu yang bikin malah ownernya sendiri. Dari situ baru kita kayak patung tadi udah ketemu bentuk dasarnya, terus kita ukir dikit-dikit, kita cutting out satu-satu. Gimana kita manfaatin jalan itu sebagai halaman depan. Jadi karena kita punya privilege apa namanya jalan ini kayak jalan semi private, jadi kita nggak butuh pagar. Terus lantai 2-nya kurang lebih seperti ini, dia dapat apa namanya akses lihat keluar, punya masih ada area untuk kamar mandi dalam, apa namanya area lemari. Kemudian yang di sebelah kanan itu kamar anak, dan kita masih punya void karena kebetulan salah satu obsesinya teman saya karena lihat rumah saya ada void, oh kayaknya enak ya. Aku juga pengen punya void. Dia juga sangat apa namanya, kebetulan Rodo seneng. Sekarang tuh kan banyak klien tuh yang lebih pintar dari kita. Dalam artian dia tahu aja, oh masa kayak punya itu loh rumahnya Tado Ando loh. Padahal ya itu arsitek, tapi karena kan sekarang informasi sedemikian cepatnya, jadi jangan pernah meremehkan pengetahuan klien lah. Nah, salah satu prinsip kita kalau kita ambilin rumah itu gimana caranya dari satu titik-titik rumah itu bisa lihat seplong-plong mungkin ya, meskipun ruangannya kecil. Di sini enaknya kalau udah pakai software kan, oh dari titik itu kita bisa ngelihat jauh lurus ke depan, dari area tempat tidur masih bisa, area living room itu masih apa namanya dengan prinsip Sake tadi, borrowing scenery tadi, ruangan yang kecil tuh seolah-olah gede tuh karena kita kasih bukaan yang lebar. Tadi pas kita kasih dibuka tuh ruang-ruangannya jadi terasa lebih lega. Jadi ruangan-ruangan kecil itu karena banyak material-material transparannya, secara pandangan mata tuh akan terasa lebih luas. Baik di lantai 1 maupun lantai 2 kita berusaha mengatur skala visualnya itu agar rasanya ternyata rumahku lega ya. Tapi cuman sekedar karena banyak pandangan-pandangan mata yang menerus. Dari situ kita bisa masukin cahaya. Nah, karena rumah ini di perumahan yang mana nggak punya 4 fasad, kita cuma punya 1 fasad utama depan dari samping, mau nggak mau kita harus masukin cahaya dari atas untuk nerangin beberapa area yang di dalam, terutama di area belakang dia mau nggak mau harus dari atas, sama di area tangga. Jadi memang membuat skylight itu banyak pro and cons-nya ya, dan itu yang harus kita sampaikan ke owner. Apakah dia rawan bocor, apakah dia akan ada suara tek kalau hujan tuh, yang penting owner disiapin dulu. Jadi kalau nanti dia komplain kan karena aku udah bilang. Intinya sih kayak gitu. Kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi rumahnya kotak aja biasa dengan fasad kayu yang bisa lihat ke depan, naik sampai ke lantai 3. Jadinya kayak gini. Ya, jadi ya. Yang kedua sana. Apa? Itu yang kedua yang kotak itu. Ya. Yang kotak itu pohon kelengkeng ini. Terus orang udah males ya, kan sana udah tanah-tanahnya udah di dalam. Kalau untuk klien itu tadi nunjukin simulasi pencahayaan lewat sketsa sama 3D gitu nggak? Yang tadi. Biasanya pakai SketchUp langsung, Mbak. Oh, gitu. Lebih enak, diputar-putar SketchUp itu lebih enak. Kadang-kadang saya ngajari klien untuk install SketchUp. Terus siap-siap bunuh diri kan. Wah, Mas ini revisinya kurang ini. Tapi kalau untuk rumah tinggal, saya cenderung kayak gitu. Makanya pendekatan untuk proyek rumah tinggal sama untuk proyek komersial itu kan jauh beda. Karena gimana pun juga ketika orang menghuni kan dia akan lebih tahu sudut-sudutnya daripada kita. Jangan sampai
udah jadi, loh mas ini kok kayak gini sih, saya kok nggak lihat ini ada adegan kayak gini, cuman gara-gara dia nggak muter-muter SketchUp-nya sendiri, nggak muter-muter marketnya gitu. Makanya Vinip itu. Nah kurang lebih kayak gini, depannya rada-rada nakal lah di akuisisi, tapi alhamdulillah udah turun sertifikatnya. Kurang lebih kayak gini, ini kisi-kisi bisa dibuka semua, lihat ke depan. Ini dari area living room ke depan, pen ala-ala bule lah, Rano Pageri. Soalnya jalannya kayak gini kan. Nah, karena kita punya privilege, jalannya itu udah kayak jalan semi private. Jadi nggak bisa penyelesaian yang sama. Ini kan kayak salam rumah orang bisa ya di Indonesia, Jogja lagi bisa langsung kaca gini. Iya bisa dengan catatan tertentu tadi itu. Jadi kalau lihat ruang dalam sama ruang luar di rumah tuh bisa kayak gini. Karena DE pas jalan-jalan yang Jepang seneng banget, terus dia request mas pokoknya ada beton-betonan andu, dia pikir gitu. Ini precast asli apa? Asli. Dulu sempat nyoba precast langsung di situ, nggak jadi mas. Dulu waktu bikin ini bareng sama Pak Marioto. Pak Marioto itu tukangnya Pak Eko Prawoto. Terus akhirnya precast di depan, dia bikin di kampungnya, terus dipasang, masih ada baut-bautnya itu. Jadi kayak gini, kelihatan ada skylight turun dari atas dari bawah. Itu dulu kalau di gambar yang ada sepeda itu gambarnya pengennya situ ada meja belajar. Terus ya, meja makan, tapi ya nggak jadi lah. Dari depan seperti ini, samping kiri ini rumah orang tuanya. Gambar buat pemotretan masih rapi soalnya. Aslinya sekarang udah lebih nggak rapi sih. Tapi paling nggak, yang paling kita seneng dari area ini tuh dapurnya. Walaupun dia kompak, tapi lumayan sangat fungsional. Jadi sekarang kegiatannya Mbak Egi nompo PO roti. Alhamdulillah dapurnya bisa menghidupi rumah. Dapur sekecil ini. Sekecil itu. Ya karena rumahnya kecil, jadi kayak beberapa sudut kita harus sangat efisien. Banyak sudut-sudut tuh harus jadi laci, tangganya jadi laci. Semua area tuh kita maksimalkan buat nyimpen lah, karena kita tuh kan bangsa hoarder ya. Berarti ini apa pada saat tadi Mas Gayo udah ngedesain konsep secara keseluruhan bangunannya, selesai, habis itu baru masuk pengisian interior compact-compactnya itu atau sejalan? Enggak mas, muter mas. Muter ya? Tetap muter, karena itu adalah konsekuensi ketika kita berani ngasih file SketchUp ke klien. Dia akan muter segila-gila dia, dan akan mengasih usulan segila-gila dia. Nah itu, kayak kita nantang tahu ya, kurang apa, karena apik-apik bareng, elek-elek bareng. Justru kan langsung, mas ini kayaknya bisa ya, jadi, ini kalau jadi rak bisa enggak, jadi rak bisa enggak, gitu lah. Di kayak gitulah, terus ya sekarang kan kayak kita, jujur tuh salah, itu kurang ada satu tempat mas, tempat sandal sama sepatu. Betul, kekurangannya rumah ini cuma itu, berantakan banget di situ. Paling enggak udah bisa bikin satu rumah. Kebetulan tadi itu proyek rumah pertama yang kita kerjakan. Kok pilihan gambarnya Luffy berarti habis bertarung mati-matian dengan kliennya berarti? Orang mas, Luffy itu nggak pernah bunuh kliennya mas, nggak pernah, kecuali Kaido. Kaido matinya sama Luffy? Tapi dibunuh Magma mas. Oh iya. Skip. Ibu banget ya. Ini proyek tahun 2020, kebetulan punyanya temennya Mas Taruna, namanya Nial. Ini beda banget sama yang tadi pendekatannya, karena ini teman perantauan lah, dulu kenal waktu di Bali. Terus pada waktu desain dia masih di Bali, tapi sekarang udah di Jakarta, tapi persami lah, Sabtu Minggu mulai. Anak istri di Jogja. Keinginannya tuh punya rumah yang private, karena istrinya berjilbab, jadi nggak akan nyaman kan kalau buka jilbab di rumah tapi kelihatan. Jadi pengennya rumahnya itu dari luar close, nggak terlalu banyak bukaan, biar di dalam dia bisa lebih bebas. Pengen punya halaman luas, kabeh pengennya ngono ya. Kamar terutama ya,
lemari besar, istrinya yang pengen kamar mandi dalam, rencana punya 2 orang anak, sekarang masih 1 untuk kamar tamu. Kemudian mereka pengen area sholat itu sebagai pusatnya rumah, jadi pengennya di tengah, terus pengen punya ruang keluarga, dan karena pecah Vespa banget ya, dia pengen punya garasi mobil buat koleksi motor dan sepedanya. Waktu datang ke saya, dia udah beli tanah di daerah Sawit Sari sana, luas 200 meter, pas lebar 12, dalam 17, kira-kira gangnya seperti ini. Di samping-sampingnya kos-kosan semua. Kos-kosan sama rumah depan pada waktu didesain tuh dijual, sekarang udah laku dan jadi kos-kosan. Jadi ini dikelilingi ya, Pogung Pak, Pandega-pandeganan lah, jadi dikelilingi kos-kosan. Tapi ini Pogung yang sisi sebelah kanan Jalan Kaliurang, utara Ring Road. Jadi tembusannya Pandega, belakangnya Kalista. Nggak terlalu labirin lah. Dan semuanya kebetulan dari sisi timur, sisi barat dan sisi utara itu kan 2 lantai, jadi kayak terekspos banget rumah itu. Mereka bikin bukaan jendela ke arah rumah, dan itu kayak istrinya langsung bilang, Mas, semuanya pengennya temboknya tertutup, dari nggak mau bukaan lah, dari luar tuh punya full, banyak tertutupnya. Kemudian dari belakang itu kebetulan rumah salah satu profesor lama, terus ngobrol-ngobrol, nah itu masih lumayan enak lah, dia masih punya kebun di belakang, jadi masih ada sedikit curian pandangan dikit-dikit lah ke area belakang. Ya, bisa dipakai bersama. Kemudian dari keinginan-keinginan tadi itu, secara prinsip kan kita tuh pengennya kalau rumah tuh emang nggak ada yang nempel ya. Bisa mungkin rumah tuh punya dinding sendiri, kalau lokasinya memungkinkan, dan ini kebetulan di proyek ini masih bisa memungkinkan. Kemudian kita sengaja bikin pintu bukaan itu di sisi sebelah timur agar nggak tembukan sama pintu utama bangunan depan. Jadi paling nggak pas buka pintu nggak ketemu sama pintunya tetangga. Takutnya waktu buka terima GoFood nggak nyaman lah, karena kan isinya kos-kosan semua dan kosowok lagi ternyata, nggak nyaman bagi istrinya. Terus yang penting ada satu area yang bisa jadi area terbuka luas, jadi kita padatkan rumah di sisi barat, jadi sisi timur tuh bisa lebih enak. Pas masuk dari tengah situ, kemudian dari sisi dalam masih ada beberapa area yang masih bisa punya pandangan, kayak prinsip kita tadi, kita pinginnya dalam satu bangunan, satu rumah tuh pandangannya masih bisa los-los, itu kita orek-orek kayak gini. Dan mulai dari proses seperti ini tuh, kalau khusus untuk rumah tuh udah kita obrolin sambil ngobrol sama klien tuh, sambil ngorek-orek gitu loh. Belum sebagus ini, gambarnya lebih jelek lagi. Setelah itu baru kita develop. Tapi memang nggak langsung seperti ini. Biasanya develop itu barengan tadi beberapa referensi tadi, ya pengennya seperti apa. Sekarang kan kadang-kadang ngobrolnya ya lewat DM Instagram, nggak harus lewat WhatsApp lah. Akhirnya terbentuk denah seperti ini. Jadi masuk dari sisi timur, setelah itu ketemu garasi, biar lebih private, nggak langsung lihat ke pintu masuk harus masuk lagi, jadi harus belok-belok lah sebelum masuk. Jadi kalau misalnya nanti nerima Pak RT, Pak RW, itu masih bisa di area teras, tapi masih lebih private. Waktu buka pintu pun nggak bisa lihat apa-apa dulu. Jadi itu bener-bener rumah ini rumah yang sangat mengedepankan privasi lah. Jadi berlayar-layar untuk bisa mencapai si ruang keluarga yang di belakang itu. Jadi meskipun sebenarnya juga mereka nggak suka ngumpul-ngumpul, tapi itu ada di alam bawah sadar pihak owner, istrinya lah, yang kayak gitu. Dan itu kan harus kita hormati. Kita nggak boleh, wah ya rumah tuh yang terbuka lah gini, tapi ya sama sekali nggak boleh kayak gitu. Terus untuk mau naik ke lantai 2 ke area kamarnya juga kayak gitu, buka pintu kamar langsung ketemu walking wardrobe dulu. Habis itu baru masuk area kamar mandi dulu. Pintu kamar mandi maksudnya, habis itu baru masuk kamar. Jadi setertutup itu. Jadi kayak dia tuh orangnya tuh mungkin sangat berlapis-lapis ya untuk bisa capai itu. Jadi tapi memang kita mencapai ini
Bisa total itu perencanaannya hampir 6 bulan juga sih. 6 bulan buat ngene-ngene iki weh. Dua kamar anak, satu kamar mandi. Kemudian ada satu void di tengah. Nah, kurang lebih sih kayak gini area lantai ruang satunya. Musola di tengah, itu benar-benar jadi center of rumah ini. Jadi sebelahan sama area living room, area living room ketemu jendela sama jendela, jadi terasa sangat luas banget kalau pas di area living room itu. Kiblatnya sana mas, makanya itu ada kayak apa namanya anyaman itu buat nutupin si selasar yang datang. Selasar itu kan kalau kita bicara efektivitas ruang tuh kan nggak efektif ya. Tapi di rumah ini dia jadi berguna kayak layering. Jadi biar nggak langsung lihat. Jadi kalau ada temennya anaknya naik, itu kan bahkan kalau istrinya delik di situ kan udah nggak kelihatan. Jadi memang berlayer-layer lah. Kemudian area servis itu di area belakang, itu manfaatin belakang itu. Kemudian tengah itu masih ada area taman, terus ada tangga naik ke atas ke area teras deck lantai 2. Nah, ini ada area teras atap itu biasa diakses dari area tangga itu kayak tambahan halaman di atasnya garasi, di atas garasi. Kurang lebih sih seperti ini. Jadi bener-bener kotak aja dari luar dan bedanya kalau yang tadi kan walaupun kotak tapi kan bisa lihat keluar. Kalau ini bener-bener nggak bisa keluar, cuman kecil aja, cuman akses jendelanya pun kita tempeli dengan film semua, jadi nggak bisa langsung lihat, baik nggak bisa lihat ke depan maupun nggak bisa lihat ke dalam. Ya segitunya. Potongannya kurang lebih kayak gini sistemnya. Jadi ada ruang yang tinggi ini. Ini area musola, pas motong area musola. Ada area itunya, halamannya nggak terlalu besar tapi masih lebih lega lah. Ini kalau dari sisi apa namanya area belakang, area towernya kita sembunyikan di atas itu, tapi masih ada satu area yang bisa untuk mengakses, merawat dan lain-lain. Area halaman di tengah pun juga harus pakai. Pengennya ownernya tuh mah tembok aja. Tapi si suaminya, wah bu, pakai roster bu, biar. Tapi akhirnya kita pilih roster yang paling rapat lah. Gitu, di depan kurang lebih kayak gini. Jadi memang sangat tertutup sekali ke depan karena nggak nyaman dia kalau merasa diawasi dan bahkan merasa mengawasi. Nah, pas silinder kayak gini, gambar kerjanya kurang lebih seperti ini. Ini jadinya di kamarnya. Ya belum jadi banget ya. Ya. Ada area, intinya kalau kita bikin rumah biasanya kita selalu menawarkan banyak area rebahan. Potongannya kurang lebih seperti ini. Jadi rumah itu udah prosesnya lama, gambar kerjanya lama, habis itu gambar kerja lama, masih revisi lagi. Ini area-area tadi, semuanya tuh kita lapisin semua pakai film, jadi kita ambil cahayanya aja, yang bisa lihat luar sih. Ini kalau kita lihat dari pintu masuk, terus kita lihat kiri langsung lurus gitu. Nggak lihat apa-apa. Tapi masih kelihatan, oh rumahnya panjang ya. Tapi masih private. Habis itu kan ke tangga belok kanan, kalau lurus baru ke area ruang keluarga. Nah dari depan kurang lebih kayak gini rumahnya. Kayak gudang. Iya, tapi malah banyak yang suka mas air-air ini kayak. Ya, tapi kan kadang-kadang suka karena suka atau suka karena kebutuhan. Kita tuh pengennya sukanya karena kebutuhan aja. Yang kita pengennya kita tuh ini tuh jawabannya kayak gini, kebetulan aja dia baru ngetren gitu. Ini apa kliennya generasi berapa nih mas? Milenial Ya, soalnya kalau ngobrol sama misalnya papa mertua saya gitu, waktu saya liatin ada, wah ini ada apa namanya, ada rumah bagus nih, sama tuh masih kelongkongan gitu, kayak gudang gitu. Ya, tapi emang beda banget ya mas ya. Untuk apa namanya style sama keinginannya gitu. Ya kalau generasinya sih milenial, cuman ya karena mereka itu tadi, mereka tuh juga pinter, udah senang lihat ini, lihat itu, lihat YouTube, sering banget tuh ngirimin aku YouTube-nya siapa, YouTube ini sopo tuh grebek rumah siapa, kan sekarang kan sering banget ya.
Mas lihat menit ke ini, jadi pas ke menit ke. Gak apa-apa kan. Sekarang kan enaknya kayak gitu. Jadi presiden desain yang bagus juga. Terus ini detail-detail kecil karena sekarang generasi GoFood ya dan paket dan dia nggak pengen buka paket atau buang sampah atau apa itu karena private tadi ya harus jadi kita bikinin kecil-kecil kayak gini. Ini area living roomnya. Mas Una yang pernah ke sana. Jadi masih tetap gimana juga tetap masih harus lega keluar ke atas. Nggak ada. Nanti sebenarnya akan ada satu kabinet di yang masnya lagi duduk itu. Setinggi kira-kira 60 cm aja. Jadi masih biar terasa lebih luas. Kalau yang sekat tertutup yang ini Mbak, yang anyaman itu yang karena kan kiblat. Pas kiblatnya pas selasar itu tadi. Itu pas area ini tuh. Nah, area ini. Ini tuh yang kiri itu kan musola. Ya, tamu kan masuk sini. Ya. Saya sih sebisa mungkin karena kembali lagi ya, kalau rumah itu kan personal banget ya. Selama itu satu masih aman sesuai budget, kedua dia siap dengan segala konsekuensinya. Ini sekarang ini rumah ini udah hampir 2 tahun dan sudah mulai kotor rumahnya. Ya selama dia udah siap dengan itu, ya kita ikutin aja nggak masalah karena rumah. Preferensi ini kliennya ya. Iya. Bukan ini kan ini lebih ke kita lebih dalam ini estetikanya lebih yang nggak suka nggak dibanding klien yang ngirim macam-macam itu yang YouTube yang cuman yang namanya teknik komunikasi itu kan ada strateginya Mbak. Yang paling utama itu dulu saya pernah ikut kuliah umumnya Mas Aang Andra Matin. Mas Aang itu bilang gini, kalau kita tuh punya satu tujuannya diletakkan di sini dulu. Jangan ini tuh langsung kita presentasikan ke klien. Pasti akan nolak. Kita berangkat dari sini aja dulu. Habis itu referensinya kita atur, misalnya dia ngirim referensi apa, kan pasti bolak-balik, oh bagus gini Mbak, bagus gini, seolah-olah terus nanti akhirnya akan sampai di satu titik yang mana sebenarnya kita juga pengen ke situ, tapi kalau kita langsung bilang itu, hampir pasti ditolak. Jadi yang didesain itu komunikasinya kadang-kadang. Memang jadinya lama sekali. Iya, memang pelan-pelan banget. Iya, makanya WhatsAppku tuh isinya sama cewek-cewek istri orang. Klien tapi. Karena kan kalau rumah tinggal itu yang menentukan perempuan, yang bayar laki-laki. Kurang lebih kayak gitu. Pengalaman ya. Ini area kamar mandinya. Area masuk kamar langsung lihat lemari. Jadi langsung rasanya kayak puzzle loh masuk rumahnya. Ya nggak apa-apa. Jadi itu rumah kotak itu. Yang pertama, jangan pernah berpikir renovasi itu lebih mudah. Karena pekerjaan renovasi itu minimal 2 kali lebih susah daripada bikin dari baru. Teman-teman arsitek pasti setuju sama ini. Karena yang namanya renovasi, itu kita nggak tahu bangunan lamanya seperti apa. Kecuali kita renovasi bangunan kita sendiri, jadi kita udah tahu. Itu pun kadang-kadang masih ada temuan, wah ternyata atas itu udah rapuh, ini udah apa. Dan kadang-kadang temuan-temuan itu bisa langsung ubah desain banget, karena kalau tetap desainnya dilaksanakan sesuai itu, tiba-tiba budgetnya jadi naik banget. Kemudian yang paling susah tuh adalah menentukan anggaran renovasi. Jadi spare-nya tuh kurang lebih kalau aku bilang hampir sama lah kayak bikin baru. Kecuali ya apa adanya. Kalau sudah apa adanya, ya jadi bisa ya apa adanya. Jadi prinsipnya itu, kalau mau lebih murah mana, dalam kasusku mungkin lebih murah rumah baru. Karena rumah baru bisa bikin sekecil yang kita butuhkan. Tapi kalau renovasi kan ya udah dapatnya segitu. Dan kita bener-bener nggak tahu nih, maksudnya rumah yang kita dapatkan itu seperti apa.
Toh juga kamu mau lulus arsitek ya bikin dari nol lah. Kebetulan kita sendiri di studio belum pernah bikin rumah tumbuh yang terbangun. Kita baru pernah sampai di fase perencanaan, terus nggak jadi. Karena kliennya memutuskan harus bangun kabisan. Karena gini, kalau rumah tumbuh itu sebenarnya prinsip utama itu sesiap apa hidup kita diintrusi sama tukang. Karena pada waktu rumah itu bertumbuh, itu ada proyek di dekat bagian paling private dari kita. Misalnya, Mbak akan tinggal di satu rumah yang mungkin di balik jendela ini tukangnya kerja. Udah siap belum segitunya? Kalau batas-batas itu sudah kita tentukan, baru kita bisa mulai messing. Dan itu kaitannya sama luas tanahnya, akses dan pencapaian. Jadi bisa dibilang salah satu desain paling susah itu desain rumah tumbuh. Jadi kita harus kenal banget nih, ini ownernya jangan-jangan nanti nggak rumah tumbuh, tapi rumah bongkar. Kalau mau bangun bongkar dulu. Jadi susahnya, jadi harus jujur ke sesiap apa menerima pekerjaan itu, habis itu instalasinya harus siap semua, strukturnya harus siap semua, dan kaitannya sama proses pembangunan itu kan bukan cuma tukangnya, tapi ngedrop material dan lain-lain tuh tempatnya harus disiapkan semua. Jadi harus belajar tentang manajemen konstruksi dulu untuk bisa mendesain satu rumah tumbuh. Jadi nggak bisa cuma dikerjakan oleh arsitek, harus ngobrol sama teman kontraktor ini kira-kira kalau bangun kayak gini butuh apa aja sih biar nggak riwah. Susah tapi rumah tumbuh itu, kecuali rumahnya prefab ya. Kita tinggal kayak Lego ya. Itu pun butuh alat berat mungkin pada waktu ngangkat. Jadi intinya susah, kecuali mau di belakang sendiri, tapi berarti harus siap depan rumahnya ada orang kerja. Iya, kembali lagi ke situ lah. Kita menilai diri kita sendiri seperti apa untuk rumah tumbuh itu, sesiap apa, menerima 6 bulan mereka kerja dan dengan berbagai macam kelakuan mereka. Jangan sampai baper di situ. Nambahin mungkin ya. Ah. Iya. Mungkin kalau masih tahap studi ya kita baru sampai masuk ke tahapan apa namanya kerjaan profesional yang banget tuh ngelihat rumah tumbuh tuh kayak oh kita bangun gini terus nanti bisa tahap 2-nya seperti ini, tahap 3 seperti ini. Tapi nanti pada saat setelah kita berprofesi itu emang bener kayak kata Mas Gayo itu aspek-aspek yang diperhitungkan itu akan sangat banyak. Yang kita pertamanya dulu waktu kita desain nggak pernah mikirin bener kayak tadi tempat material ditaruhnya di mana. Sekarang ya harus mikirin nanti kalau mau ngecor misalnya alat beratnya lewat yang mana itu udah harus dipikirin. Jadi semakin kita lama berpraktek itu kayak pertimbangan itu akan semakin banyak banget gitu. Dan itu yang nggak akan sesimpel kayak hati-hati Mas Widi, thank you banget. Tenuan Mas Widi. Jadi kayak apa namanya nggak sesimpel kayak tahap 1 nanti ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini. Tapi itu nanti bakal berjalan sesuai pengalaman lah itu. Ya gitu sih. Thank you Mas Gayo. Sama-sama. Kemudian ini rumah yang baru proses menuju jadi. Kita nyebutnya Firehouse. Financial Independent Retire Early. Kliennya milenial dan Gen Z. Teman persepatuan juga. Baru aja new lead lah, baru aja nikah. Baru berencana punya 2 anak, dan karena mereka dari keluarga besar, jadi sering banget lah keluarga udah Mas nanti pokoknya ini kebetulan mereka orang Jakarta yang pas pandemi memutuskan ke Jogja aja lah karena yang satu kuliahnya di teknik aku lupa ya teknik mesin. Jadi udah senang sama Jogja, terus kayak pengen ya udah mereka memutuskan pensiun di Jogja. Umurnya baru 24 dan 22 padahal. Keinginannya mereka simpel, mewujudkan masa kecil, terus mereka beli tanah di area Gamping. Apa? Iya. Jadi mereka kebetulan salah satu lucky bastard yang mereka beli Bitcoin pada waktu harga 5 juta, terus tiba-tiba Bitcoin harganya 1 miliar, pas sempat lagi naik-naiknya, terus dijual. Terus bisa jadi kayak gini. Terus memutuskan pensiun. Nggak bisa ditiru, privilege-nya mereka. Cita-citanya tuh katanya mereka tuh pengen punya rumah yang bisa lihat kereta dari jauh, makanya mereka memutuskan
beli tanah di situ, terus bisa lihat Merapi. Ya seneng slow living Jogja gitulah, tapi kan salah satu syarat slow itu kan keuangannya juga harus slow ya. Kebetulan Andre, aku udah seneng banget sama ini karena mbaknya itu karena lulusan teknik industri dan dia kerja di agensi, yang bikin mood board dia sendiri. Dan dia udah bikin pin terus banyak banget, terus masih ini kita udah bingung semua, kayak dilembagakan. Mari kita, jadi kita udah nggak mikir lagi masalah referensi. Jadi proses-proses di awal tuh lebih cepat. Mereka udah bikin kebutuhan ruang dan lain-lain. Jadi dan mereka sudah datang ke beberapa arsitek juga. Udah sempat berkontrak sama arsitek-arsitek lain juga. Sampai akhirnya aku juga nggak tahu kok. Kemudian milih kita. Jadi ya keinginan-keinginan mereka seperti inilah. Ini yang mau coba kita. Jadi dari tanah ini, jadi dulu ini tanahnya itu mau ada developer yang bikin perumahan di sini. Terus sepertinya bermasalah developernya. Terus dijual lah semua tanah itu, harusnya jadi beberapa kapling-kapling itu. Terus yaudah mereka bikin rumah. Depannya rencana mau bikin kafe, terus belakang rencana pengen berkebun. Rumahnya di tengah. Slow living lah. Terus karena kebetulan mereka bukan orang Jogja, jadi mereka kan berpikir akan banyak nanti teman-temannya dari luar kota, dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana ke Jogja. Jadi mereka pengen bikin satu pavilion buat temannya. Kalau pas bertamu ke rumahnya dapat pavilion sendiri, jadi harus punya akses sendiri. Kemudian akses ini karena mereka punya kebun di belakang, jadi benar-benar ada satu area yang kita korbankan aja buat jalan akses. Kemudian memang dari beberapa masa yang kita bikin, mereka lebih seneng ada area kolam yang lebih private. Ya mirip-mirip sama desain kita yang lain sih sebenarnya. Agar apa namanya, ini kira-kira pemandangannya mana yang pojok itu kamar tidur utama, itu bisa dapat pool paling oke. Kemudian waktu itu kan kita sempat berdebat, area paling bagus itu kan sebenarnya area sisi panjangnya pool ya. Ini mau kita kasih ke siapa? Mau kita kasih ke tamu atau mau dikasih ke sendiri? Terus diputuskan buat tamu aja mas. Toh juga kalau kita pengen kita bisa tinggal tidur di situ. Jadi sangat enak banget lah pokoknya jadi konconnya kita. Terus karena biar nggak terlalu masif, akhirnya kita bagi-bagilah si rumahnya ini. Jadi dari pihak garasi, karena yang cowok kebetulan anak mobil banget. Jadi koleksi mobilnya masuk situ. Kemudian ada kayak ruang antara dulu, dia pengen ada taman zen lah di tengah. Kalau pas tahap ini tuh klien dilihat ya? Liatin, dan ada banyak banget kayak gini. Jadi kita biasanya paling banyak pakai iPad, ya, terus ngobrol-ngobrol aja. Ini nanti kayak ruangan ini mbak, kayak yang di buat bubur. Jadi rumah itu majunya dikit-dikit mas. Soalnya kalau majunya terlalu panjang, pasti nanti revisinya. Jadi kalau revisinya balik lagi, akhirnya malah kita kerjanya kayak double. Terus kalau kerjanya double, teman-teman studio kan semangatnya udah turun lagi tuh. Alah wes wingi wes nggak tekan render, saya ngulang dari awal kan. Ngedrop ya pasti ya, namanya manusia. Tapi kalau masih dikit-dikit gini kan, dikit-dikit, nambahnya dikit-dikit. Jadi ya memang lama. Sampai akhirnya jadi denahnya. Jadi kadang-kadang kita itu kayak tadi aku bilang waktu kita set visit, pendekatan kita tuh lebih dari dalam keluar daripada dari luar ke dalam. Luar ke dalam itu benar-benar cuman bentuk dasar aja. Habis itu kita selesaikan dalamnya, peletakannya, dan itu kita anggap luar tuh kayak beda aja lah. Dia pengen kayak apa, saya sih ngikut aja. Yang penting secara struktur dan apa namanya bentuk masih bisa menyelesaikan PR-PR iklim kita. Jadi kurang lebih seperti ini. Jalan akses langsung ke belakang, kemudian ada 2 entrance utama, karena ada pavilion di belakang. Kemudian area living room besar, area ruang makan. Kemudian dia masih ada ruang tamu. Ruang tamu ada kayak satu taman kecil, dia pengen bikin kayak taman zen lah gitu. Terus area garasi naik ke lantai 2, nanti ada area service. Pertimbangannya ada sekatnya ini juga karena nanti di depan kan ada keramaian ya kalau dia kafenya sudah bikin. Kemudian master bedroom masuk, jadi ini beda banget ya sama yang tadi kan lebih tertutup, ini memang lebih terbuka, tapi ruangnya ketutup semuanya, jadi mirip kayak yang di tadi. Jadi karena sudah close envelope, jadi bisa lebih terbuka di dalam.
Kemudian ini lantai 2-nya dia juga pengen apa namanya, area-area lantai 2-nya itu bisa lihat Merapi, bisa lihat kebunnya, bisa lihat area depan tuh khusus harus bisa lihat rel kereta waktu-waktu kereta lewat. Kayak gitu tuh diskusi nggak akan pada waktu di situ nggak akan semulus ini sih. Jadi kayak ya belok-belok kanan kiri hasilnya kayak gitu. Kurang lebih jadinya sih seperti ini dari setelah berbagai macam alternatif dan pemain kliennya nanti tuku iPad anyar ben iso buka SketchUp. Karena SketchUp kan enak banget ya soalnya dibuka pakai iPad bisa, jadi kayak lebih enak lah komunikasinya. Dan kita enak karena nggak harus layout. Layout itu kan pekerjaan sendiri. Khusus untuk rumah tapi ini. Kalau untuk project lain jangan kayak gini. Umat tuh. Kemudian jadi kalau udah kayak gini kan kelihatan luas-luasnya. Dari sini kan kita udah mulai ngomong anggaran yang lebih detail. Keinginan-keinginan kliennya seperti apa. Kemudian material-material yang akan dipakai seperti apa. Ini juga ya mirip-mirip lah kayak referensi yang sempat dia kasih tadi. Detail-detailnya seperti apa. Memang karena mereka suka jalan-jalan jadi kayak Mas saya suka kolam seperti yang di sana terus berarti detailnya kayak gini Mbak gini-gini terus ini karena apa ya detail itu kan mahal ya seolah-olah kan simpel seperti ini tapi kadang-kadang buat menyelesaikan tuh kita harus punya pengetahuan teknis dan material yang lebih agar seperti itu bisa berjalan dengan baik dan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa tapi sebenarnya di dalamnya itu riwah sekali kayak pengen agar luas nanti living room tuh satu level sama area teras deck. Tapi kan ternyata karena curah hujan kita, jadi dia harus ada subfloornya turun, ada tali airnya, jadi air hujan tuh nanti turun ke bawah, nggak sampai masuk ke dalam. Ya rumah tuh kayak gini lah intinya, udah desain bagus-bagus ya. Ada keset, ponaannya datang bawa bebek-bebekan. Tapi ya memang harus seperti ini. Paling nggak kan pas dibuka, kemudian oh bapaknya datang bawa kursi sebagai hadiah. Ya ditaruh di situ nggak apa-apa. Jadi jangan terus wah ini kliennya nggak punya tes apa ya. Ya namanya rumah kok. Rumah tuh pasti akan banyak seperti itu. Nggak mungkin kita mendesain itu kayak benda mati yang nggak ada apa-apanya. Jadi ya, ini pada waktu tes lighting, commissioning. Ini selasar, ini lihat kereta lah. Area lihat kereta itu. Jadi pas di sawah itu kalau sore atau pagi itu ada kereta lewat. Nah, ini area living room. Jadi kayak beberapa elemen-elemen rumah tuh ketidakefisiensiannya itu terjadi karena keinginan-keinginan pengen kayak punya jembatan. Karena kebetulan pengen dia kan senang motret jadi bisa ngada pemotretan di rumahnya kayak punya catwalk gitu. Iya ini ya. Iya jembatan. Ini jembatan ini. Jadi dari tangga, situnya void ya. Jadi ini kayak jembatan di tengah. Ya. Oke. Seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih Mas Gayo untuk presentasinya. Rumah yang masih berprogres tadi. Oh, yang tadi. Ada bisa ceritakan sedikit Mas? Yang tadi? Ya tadi itu ceritanya. Iya sih. Buat tadi teman-teman yang ikut. Intinya tuh aspek tuh ya kurang lebih kayak gini lah. Kalau teman-teman kira itu kan wah senang sama cewek-cewek istri orang maksudnya konsultasi rumah. Terus kalau kita ibu kita mikirkan wah sibuk banget. Sesuatu mikirnya mau bangun terus. Kalau kontraktor lihat tuh kayak kita tuh mainan. Kita lihat tuh kayak kita bikin misterius. Kalau kita tuh lagi milih toilet doang. Iya. Ya emang meme ini sangat menjelaskan kehidupan kita lah. Saya maksudnya. Oke. Terus. Kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you. Applause sedikit ya buat Mas Gayo. Thank you banget. Banyak banget yang bisa kita pelajari sebetulnya. Nanti mungkin kalau dari teman-teman yang belum menjajaki dunia profesional itu kayak bayangan kita akan banyak ke hal-hal yang besar secara general, mungkin desain macam-macam. Tapi pada saat nanti kita masuk ke dunia profesional, hal-hal detail yang kecil-kecil itu akan sangat menguras tenaga sekaligus menyenangkan sih ya. Yeah. Untuk ngutak-ngatik hal-hal kecil kayak gitu loh. Asik lah pokoknya nanti. Jadi teman-teman yang memilih di dunia arsitektur salah jurusan apa enggak Mas kira-kira Mas? Salah Mas. Salah.
Kena ada di gamer mas. Enak jadi gamer. Siap. Enggak deh, maksudnya Heeh. arsitek itu kan apa namanya? Cuman kalau saya sih melihat salah satu profesi aja ya. Karena dia salah satu profesi ya, kita teman-teman kantor tuh nganggepin itu ya tempat kita nyari nafkah kita. Jadi bagi saya pribadi itu nggak sepenting itu sebenarnya. Oke. Bagi kliennya juga mungkin nggak sepenting itu. Tapi kan kadang kan kita butuh wadah. Iya. Klien juga butuh wadah ya kita bantu. Yes. Kenapa yang saya tampilkan rumah? Karena itu tadi rumah tuh personal banget. Sudah. Eh, dan percayalah, mau kita spesialis apapun, mau spesialis master plan, mau spesialis rumah sakit, pasti akan ada satu saat di mana saudara datang, teman datang, Mbak aku gawe ke rumah. Yes. Jadi itu pendekatannya kan beda banget ketika kita bicara tentang master plan, efisiensi ruang, efisiensi pencapaian. Dihadapin dengan rumah, mas aku pokoknya nggak mau orang lihat buka ini, wah jadinya rumahnya jadi kayak puzzle. Pas jadi puzzle banget ya rumahnya. Tapi ya mau gimana lagi? Memang ternyata itu yang dibutuhkan. Jadi memang beda sekali proses pendekatannya. Jadi nggak semua orang itu mau nerima proyek rumah. Beberapa teman-teman arsitek di Jakarta gitu. Sama ini ya, yang tadi saya lihat nih, saya pribadi ngelihat Mas Gayo di awal-awal itu banyak baca buku gitu loh. Jadi banyak baca buku tuh kayak hal yang sekarang pernah saya obrolin sama Mas Gayo juga sih. Bukan hal sekarang ya Mas, tapi dari dulu sampai sekarang tuh pasti ada orang-orang yang suka baca buku sama orang-orang yang enggak gitu. Nah, sebetulnya seberapa penting nih Mas, apa namanya, banyak baca buku, memperbanyak literasi sama pengaruhnya kita nanti di proses desain kita kayak gitu. Iya, buku itu kan referensi ya. Kalau saya lihat buku itu bedanya kalau kita lihat foto doang sama lihat tulisan. Buku pun saya juga terus terang kalau buku arsitek yang ada di kantor tuh pasti monogram, bukan buku coffee table book dalam artian kumpulan karya, kumpulan rumah apa tuh saya jarang banget beli seperti itu. Tapi pasti kayak Zumthor atau MAD. Jadi satu orang arsitek membahas tentang dia, di situ kita bisa belajar pemikirannya. Atau kritikus misalnya kayak ada satu buku yang saya juga lumayan suka, The Architecture of Happiness itu juga lumayan senang juga. Itu sangat membantu pola pikir kita pada waktu kita melihat sesuatu. Yang paling ideal itu sebenarnya habis baca buku jalan-jalan. Kalau habis baca buku jalan-jalan itu pas jalan-jalan tuh jadi ini luweh wibu kayak demek-demek terus ngelamun kawan ngedan. Tapi kalau saya disuruh milih, ya itu paling penting jalan-jalan. Sebenarnya paling penting jalan-jalan mas. Yes. Karena itu tadi semakin banyak. Saya tuh percaya kreativitas itu kan output. Biar outputnya bagus ya inputnya harus banyak dulu, yang kita sering itu yang banyak-banyak dulu biar outputnya bagus. Karena kan otak kita tuh kan nggak se-original itu sebenarnya meng-output kayaknya. Kita kan cuman desain tuh kan kumpulan-kumpulan memori yang alam bawah sadar kita tuh. Nah itu dibentuk dari kita jalan-jalan, kita ngerasain ruang, beda banget kan. Sekarang enaknya sudah ada banyak video yang lumayan bisa membantu lah. Video yang walkthrough tuh lumayan membantu, membayangkan. Paling enak tuh lihat denah. Biasanya saya sering ngeprint, bukan print, lihat denah pakai iPad itu, terus lihat video YouTube walkthrough gitu. Oh. Setelah baca bukunya itu enak banget udah kayak gitu. Itu kayak nggak usah kesana aja udah bisa 40% membayangkan mengalami, tapi tetap nggak ada yang bisa menggantikan kehadiran kita ke satu tempat tuh udah ngerasain 3 dimensinya beda banget. Yang paling utama itu kita harus menghormati profesi konsultan orang lain karena itu tuh kan bidang ilmu sendiri. Makanya kayak kalau saya mau komentar saya harus pikir sih, cah ini kuliah 4 tahun gue belajar ini kira mungkin apa namanya, dia pasti punya pendapat sendiri lah. Makanya saya sering ngomong sama diri saya sendiri kalau itu ilmu sendiri, itu pengalaman sendiri. Jadi dari situ bisa ngerem ego kita. Tapi memang pasti ada lah kayak gitu tuh. Dan saya berpikir kalau proyek yang nggak ada kayak gitunya, itu berarti proyeknya jelek. Karena proyek yang bagus itu desainer itu, wah ini gini, habis itu datang orang MEP, ini nggak bisa karena gini, tapi ya cuman bisa diskusi. Makanya proses paling panjang itu desain development. Dan kadang-kadang kalau udah kayak gitu, ada satu jabatan yang paling penting, yaitu project manager. Intinya project manager itu adalah raja dari project komersial besar. Itu kita manut semua sama project manager itu. Dia yang menentukan garis batas, dia wasitnya lah. Batasmu tuh di sini. Kalau interior tuh batasmu di tembok ini. Begitu tembok ini keluar tuh udah jatahnya interior. Atau jadi di situ adalah garis-garis batas itu yang apa namanya harus kita hormati bareng-bareng. Agak susah kalau
kita ketemu, misalnya kita ada satu project, kebetulan desain interiornya itu namanya udah tinggi banget, kayak gitu jadi agak susah karena relasinya nggak seimbang kan. Nah, ya ngalah aja, mau apa, mau kalau aku ya. Tapi kan ada temen yang terus, wah kalau karo Mbak Kaya, ya tetap harus komunikasi sih Mbak, nggak mungkin nggak bisa selesai. Nanti ketemu lagi sama lighting designer, ribut lagi. Terus datang lagi, namanya konsultan hospitality. Wah, ribet lagi. Oh, ada Mas, konsultan hospitality. Ada. Itu base-nya apa dia? Base knowledge-nya apa? Konsultan hospitality. Biasanya kalau orang mau bikin hotel, dia datang pertama yang paling baik itu datang ke konsultan hospitality dulu. Jangan sampai dia datang di tengah. Karena dia akan membawa standar sendiri. Karena dia yang nanti akan mengoperasikan. Kalau hotel itu mandiri, kan berarti dia ada konsultan hospitality. Kalau hotel itu chain, datang nanti chain hotel, dan setiap chain hotel itu punya standar sendiri-sendiri. Kalau dia datang di awal tuh kita enak banget. Oh, standarnya gini itu istilahnya kerangka tuh udah dibikin sama si pihak standar itu lebih enak, itu lebih halus lah jalannya. Bisa buang 1 tahun pertama lah itu. Emang ribet tapi makanya proses bikin hotel resort itu lama. Tapi ya memang desainer interior sama arsitek kadang ini ya banyak banyak slack, tapi kalau nggak ada itu malah kata Mas Gayo kurang bagus ya di sini. Iya, saya sama Zaida pernah nih gontok-gontokan masalah tangga. Ternyata setelah diobrolin kita dua-duanya mengobrolkan tangga yang berbeda. Padahal gontok-gontokannya udah lama. Untung bangunan itu. Untung bukan bangunan yang beda. Sama ini Mas Gayo. Belum lagi kalau nanti desainer produk masuk. Wah iya, desainer produk masuk. Sama ini Mas Gayo, saya masih agak penasaran ini. Kalau yang sering kelihatan dulu bareng Mas Gayo itu emang gelandang utamanya ya Mas Norman. Nah itu kalau sayap Mas. Oh sayap. Nah ini kalau tadi yang partner pertamanya Mas Gayo itu dulu bisa partneran, terus pembagian kayak pekerjaannya tuh gimana? Apakah ngedesain bareng atau nanti salah satu membuat jadi kayak prinsipalnya terus dikembangkan sampai bisa jadi partneran kayak gitu, gimana Mas ceritanya? Yang utama itu saya masih percaya kepala itu cuma ada satu. Kebetulan dia juga percaya kepala itu ada satu. Intinya memang, semua orang berpikir intinya Juventus itu Pirlo ya. Tapi kalau nggak ada Bonucci, remuk Juventus itu. Karena dia yang jadi pertahanan. Nah, Nico itu pertahanan saya. Kalau pas saya lagi gambleh kayak gini, yang jaga pertahanan itu dia. Yang bikin kantor itu tetap beroperasi itu dia. Karena aku kan orangnya terlalu mimpi ya, karena mungkin kakean didobosi buku-buku, kayak pengen gini yuk. Dia yang aku raiso ngono kuwi. Itu dia yang. Yang pentingnya itu kayak gitu. Jadi dia tuh orang yang bisa ngingetin saya kalau ini tuh nggak bisa. Itu penting itu. Optimis harus ketemu sama pesimis. Tapi pernah ada ini nggak sih Mas? Berarti kan kalau itu jelas ya, maksudnya secara desain dan visioning yang besarnya itu Mas Gayo, terus untuk teknis yang desainnya nanti dibantu dengan Mas Miko tadi. Cuman pernah nggak kayak bener-bener slack gitu loh Mas, kayak pernah. Bisa nih. Pernah, gini. Jelas pernah. Lama nggak itu Mas kayak gitu? Terus gimana nih kalau biar bisa? Kalau saya soalnya juga pernah nih pengalaman di studio juga sama nih, 2 kepala gitu, terus nggak bisa terus ya udah ujung-ujungnya nanti ya udah pilih aja, kalau di satu project pilih salah satu jadi leads-nya, nanti yang lain harus menghilangkan ego atau gimana Mas untuk itu? Yang pertama, saya nggak pernah bilang kalau ini karya saya pribadi, karena tetap ini Mas. Dan tetap ini, Pirlo Dewi ya iso ngapa. Pirlo tuh nggak pernah jarang ngegulin gelandangnya atau strikernya. Jarang dia ngumpan, kadang-kadang dia ngumpan ke gelandang, habis itu gelandangnya ngumpan ke striker tuh. Jadi kayak saya bikin framework, terus aku bikin alternatif ini, terus kita uji bareng. Yang ngomong ke klien emang aku, karena kebetulan nggak semua orang bisa ngomong. Tapi kerjanya tuh sebenarnya kerja bareng. Kalau masalah ini tadi, emang cuma Niko yang bisa balik ke saya. Ora iso, liane kan cenderung manut, mungkin karena jarak secara umur dan relasi kuasanya terlalu jauh ya.
Kayak mungkin Norman sudah mulai berani. Mas, tapi ini raiso loh, Mas. Sebenarnya aku pengennya kayak gitu. Biar nggak terlalu apa namanya. Cuman kan membuat seperti itu kan butuh waktu. Nah, aku sama Niko wis konco kebien, dah. Aku 2001, dia 2003. Udah nge-game dari lama, udah kenal dari lama, udah akhirnya sampai kita memutuskan bareng pun chemistry-nya udah lama sekali. Jadi itu bukan hal yang bisa diciptakan waktu pendek ya. Maksudnya bertengkar, jutaan, ragilem ngomong telung dino, berarti ketemunya sama akrab meneh. Tapi tetap di kantor ya, kebetulan di CDS ini khusus ini ya harus prinsipalnya aku gitu. Iya, rasanya bosnya klien, Pak. Kita cuma ngingetin, Pak ini bentangnya maksimal segini. Kalau lebih bisa tapi mahal. Ayo, Hana, ada pertanyaan? Ayo, tanya. Mumpung masih banyak yang bisa kita gali nih dari Mas Gayuh nih. Nanya tentang Putri Marino. Ini filmnya apik banget loh. Ini Mas. Kamu belum pernah lihat film ini? Oh, Parasit. Yes, kita belajar tentang ini sih. Banyak banget itu. Ruang-ruang tersembunyi. Tentang basement. Mas mau tanya nih, ini sering saya tanyain ke teman-teman arsitek juga, teman-teman desainer yang datang ke studio juga nih. Kalau arsitek favoritnya Mas Gayuh siapa nih? Zumthor. Desainer. Tadi itu. Why? Anyone? Zumthor tuh filosofis banget, Mas. Jadi aku pengen main ke karyanya. Kalau salah aku wes kayak digumbali pakai buku-bukunya tuh jadi penasaran, tapi aku udah siap-siap kecewa juga. Kenapa, Mas? Ya siapa tahu pas datang mau paklunyi kan kadang-kadang kan kayak gitu ya. Kalau Zumthor ya Mas? Peter Zumthor, Peter Zumthor. terus sama itu tadi, aduh malah dari lali jenenge. Louis. Bukan. Peter Wick. Walaupun banyak kritik tentang dia orangnya hipernarsistis atau apa, tapi ya aku lihat dia tuh kayak Da Vinci modern. Kayak Da Vinci itu kan semua bisa kan, dari gambar parasit, desain lukis. Nah. Peter Wick itu kayak, ya desainer tuh bisa desain semuanya lah. Kayak, wah sangar banget wong ini, jenius, edan, sekaligus narsis. Oh iya, ngobrolin tentang karya nih, kan banyak teman-teman arsitek juga kadang udah desain kebangun terus kayak malu Mas. Podo Mas. Jiper. Podo. Tapi kan kita pernah ngobrol nih, saya sama Mas Gayuh pernah ngobrol nih kalau kita harus kayak menghidupkan semangat untuk menerima kritik ya. Dan biar kritik itu akhirnya hasilnya tuh kayak bisa mencambuk kita untuk mendesain lebih bagus lagi. Yeah. Nah itu untuk menambah kualitas pribadi yang bisa menerima kritik dan macam-macam itu gimana Mas? Merasa bodoh. Merasa bodoh. Ini teman-teman seniman Jogja ya. Dari dulu senior-senior itu udah sangat keren. Dulu bisa jadi epicenter seni Jogja tuh dari dulu bisa jadi epicenter seni rupa kontemporer nasional sampai sekarang epicenter seni rupa kontemporer Asia Pasifik. Itu mereka tuh kalau lagi kayak gini, Mas itu jelek Mas. Kritiknya kejem-kejem tuh loh. Tapi yang dikritik tuh juga ya udah senang-senang aja karena syarat utama mengkritik itu kan sebenarnya aware sama karya. Jadi sebenarnya kritik itu sebenarnya kan apresiasi ya. Kalau misalnya karya itu udah terlalu jelek kan kita udah malas ngeritik ya. Delok wae malas banget ngeritik. Kadang-kadang yang dikritik itu karya yang bagus terus ada rasa iki apik tapi misalnya kurangi terus delek. Oh ini nah kadang-kadang tuh kayak gitu ya. Itu yang akhirnya bisa mempertajam output kita. Walaupun kalau kata-kata teman-teman seniman, nek aku elek kok aku dicacat. Tapi kan itu akhirnya membentuk bahwa dia harus semaksimal mungkin bagus ya. Tempa itu umurnya paling pira ya? 30-an awal. Nah, ini pancen wis tuwa di loro iki. Pahiwan karo Juki wis sepuh. Tapi ya 50-an lah, belum 60, masih on fire mereka. Mbak Santi, Mbak 40-an mendekati 50. Mas Iwan 40-an awal tuh
kalau ngobrol-ngobrol sama mereka tuh wah, gila. Terus kalau mereka pas lagi bedah karya, diskusinya tuh bisa forum-forum kecil seperti ini, tapi nggak ada rikuhnya tuh loh sama senior. Nah, mana tuh ngobrol sama Zul loh. Ya mbak ngono mbak aku dicacat tapi karena aku yakin kita sendiri lihat banyak kurangnya, maksudnya ya pasti banyak kurangnya lah. Cuman Monggo. soalnya monggo loh. Nek ora tak tunggu ning parkiran. Wong tak eling-elingi wae paling. Iya. Hmm. Hmm. Waduh, takon umur ya. Kedua, apa yang bikin Mas Bayu itu, oh ya aku mau sendiri. Terus apa yang membuat keep going sampai sekarang? Kita dulu nggak? Iya. Saya kenalkan dulu Mas, ini Mbak Orchid sama Mas Andri dari Studio Moa Hmm. dari Jakarta dulu Pak. Sama saya pindah ke Jogja diracuni ya. Mungkin tanya dulu ya, gimana pengalamannya pindah ya ke Jogja? Dulu tuh saya kan kerja di CVEP. Saya kelahiran 84, jadi silakan dihitung sendiri umurnya. Terus tahun 2010 bosen sempat kerja di Jakarta. Literally karena bosan Mas. Bosen karena kan lihat, karena itu adalah mulainya Facebook berjaya, Mas. Oke. Ketika Facebook berjaya, disitulah iri dimulai kan. Maksudnya, koncoku desainnya do gede-gede, bangunannya dhuwur-dhuwur, sementara di Bali kan kesannya bangunan paling tinggi mau ngerong lantai, telung lantai, mau ngono-ngono wae lah. Nggak yang terus kelihatan canggih-canggih. Terus waktu itu, wah di Jakarta sering banget ya ada acara arsitek-arsitek. Kita tuh dulu di Bali tuh lihat, AMI keren, ini keren. Terus kayak pengenlah kerja di Jakarta. Jadi tahun 2010 saya kerja di Jakarta. Terus bosen karena macet. Jadi bener, tapi zaman dulu itu kereta di atas masih banyak orang, Mbak. Iya. 2010. Jadi cuma setahun di Jakarta, balik lagi ke Bali. Cuman pada waktu itu, walaupun setahun di situ, beberapa kali datang ke Salihara, ke beberapa keracunan lah sama orang-orang Bintarunan itu. Terus jadi udah kayak ngobrol lah sama si Niko. Yuk gawe studio. Wes akhirnya oleh waktu itu prinsipnya gampang. Kalau dapat satu proyek yang kira-kira bisa menghidupi selama 2 tahun, kita cabut dari kantor terus kita bikin studio. Jadi sepragmatis itu memang. Satu proyek for 2 years. Satu proyek yang kira-kira nilainya bisa hidup buat 2 tahun. Hidup single loh, Mas. Dan sederhana. Belum kepikiran di mananya. Posisiku udah di Bali. Niko di Jogja. Tapi ya itu ya, parameternya tuh pokoknya pemikiran awalnya gitu ya. Terus habis itu 2012 akhir dapat tawaran proyek. Wah, terus deal-dealan kontrak, oke, dapat oke. Resign, balik Jogja, batal proyeknya. Beneran. Ya, beneran. Ya memang langsung dihantaman kenyataan loh. Bahwa reality club tuh kayak gitu. Yes. Reality club. Terus. Ya udah. Terus alhamdulillahnya lagi putus asa tuh oleh proyek ke mantan bos. Nah, proyek ini tuh dulu master plan-nya aku yang bikin waktu di kantor, terus aku sabut sama Pak Geri, terus kayak dia wah ini dulu wis gayuh banget, maksudnya yang ngerjain aku sama junior juga udah keluar semua. Dia untuk mengulang lagi terlalu males, terus dilemparlah ke aku. Jadi kita hidup 2 tahun pertama dari proyek ini. Itu proyek yang kita ada dua proyek di Thailand, uculan ke GVAP itu yang menghidupi awal-awal kita lah. Habis itu dari situ terus kenal, yo hotel, ya wis akhirnya tercebur ke dunia hospitality karena kebetulan networknya awalnya dari situ. Jadi kayak ya wong Jawa iki mau mlakune wae, Mbak.
saya bukan orang yang terlalu ambisius dalam hal terus harus gini gini gini, cuman alhamdulillahnya, bisa sampai sini ya. Paling enak itu ini project kliennya 2 orang seniman semua. Yang satu Mas Heri Pemat, yang satu Mas Wahyu. Mas Wahyu itu pematung. Di project ini kita kolaborasi sama satu teman kita desainer produk namanya Mas Wisnu. Dia itu seniman yang senior itu kan biasanya sangat menghargai ketika dia udah memutuskan meng-hire arsitek. Dia itu sangat menghargai pemikiran saya arsitek. Jadi waktu saya datang, terus dia nanya, katanya karyanya kurang kue, coba lu kue meneh. Dia cuma selalu bilang kayak gitu aja, sampai 3 bulan, 4 bulan cuma bilang gitu. Jadi kayak, malah saya sudah banyak belajar PD malah dari Mas Wahyu ini. Alhamdulillahnya dapat itu, terus habis itu project, apa namanya, apa ya ini? Orang. Jadi beberapa seniman yang kita temui, kalau dia udah memutuskan nge-hire orang, itu berarti dia sangat menghormati karena dia kan memandang bangunan itu karya ya. Itu malah malah enak banget, Pak. Kalau seniman itu salah satu yang paling menghormati itu malah seniman. Oh bener-bener, iya tenan nih. Kok kayaknya kurang kowe? Nah, ditanyain kayak gitu tuh, bingung tuh. Aku ini kayak ngapa ya? Aku ada karena aku berpikir. Overthinking sendiri kan. Iya, kalau proyek komersial kebanyakan kayak gitu, Mas. Nggak banyak request. Itu kita yang harus pinter-pinter placemaking di kayak inilah misalnya. Cafe ya, proyek komersial. Ya udah tren aja. Pasarnya kayak apa? Karena kalau bedanya rumah sama proyek komersial kan, komersial kan berarti ada 4 pihak yang terlibat ya minimal ya. 1 arsitek, 2 owner, 3 user, 4 si staff. 4 ini harus enak semua. Kita ya desain enak, owner harus cuan kan. Dua-duanya kan komersial berarti harus cuan. Mau nggak mau lah, nggak mungkin lah orang bikin kafe cuman kecuali ya kayak gitu ya. Tapi tetap aja pengen user itu kan pengunjung, dia harus enak. Nah, ini yang akhirnya jadi bahan paling utama. Apa yang diinginkan user sekarang? Mau nggak mau memang jadinya terus apa ya? Belajar trennya dari situ. Dan yang namanya umur itu kan nggak bisa dibohongin, Mas. Arsitek itu kan umur nggak mungkin berkurang. Makanya kita selalu senang kalau ada anak-anak magang internship tuh, cuman kita sekarang trennya apa sih? Jadi masih bisa tukar pikiran. Jadi tempat yang hits di Jogja apa sih, yang lagi ngein apa? Soalnya itu yang akhirnya bisa menjadi bahan diskusi di proyek komersial. Karena nggak mungkin proyek komersial itu sangat idealis. Pokoknya aku mau kayak gini, yang kayak gini banget. Kecuali memang jualannya tipikal yang niche market banget ya. Tapi kalau komersial kan akhirnya ke usernya. Sama nanti dibatasi sama si pihak operation. Biar enak, kalau tadi cafe ya, sistem dapurnya gimana. Terus kalau penginapan ya, sistem apa namanya, housekeepingnya gimana, sistem manajemennya gimana, biar paling efisien. Apakah kalau paling gampang kan, kamar tuh harus kelipatan 8 dengan efisien, jadi bisa dibersihkan dalam waktu 2 jam oleh 2 staff. Apakah kayak gitu bisa masuk? Luas kamar gimana? Pemilihan kalau udah masuk ke proyek komersial tuh batasan-batasan tuh udah lebih enak banget karena jelas apa namanya handicapnya itu jelas, anggarannya sudah harus jelas karena itu biasanya lebih cepat. Kalau rumah memang makanya agak beda. Kalau rumah saya cenderung menghindari yang nggak banyak maunya, karena pasti nanti akan banyak maunya. Nggak mungkin orang punya rumah tuh nggak banyak maunya, Mas. Yang kemungkinan tuh paling banyak dia belum tahu maunya. Nah itu fungsinya kita mencukil informasi belum ada maunya itu. Iya. Kadang soalnya saya juga gitu, Mas. Saya tipenya yang nggak tahu tren zaman sekarang gitu. Nah yang tuh kayak old school. Aku banget, Mas. Jadi kayak ini jelas sekarang trennya apa sih kayak gitu. Sama kalau bikin kafe, bikin apa ya Zaidah. Trennya apa sih zaman sekarang ya? Apa sih? Anak-anak sekarang ini Tapi nggak tahu apa yang lagi ngetrend sekarang apa? Oh, Yang lagi ngetrend sekarang apa? Pilpres, Mas. Pilpres.
Iya, iya. Mau ditanggepin lagi Mas? Tidak, ya maaf ya Mas, tapi karena memang agak beda sih rumah tinggal sama, makanya saya misahin desain rumah tinggal sama desain komersial itu beda sekali. Dan saya melihat perumahan bukan rumah tinggal, itu produk komersial. Harus ikut tren kalau itu. Makanya itu kebetulan kok kita belum pernah dapat rezeki perumahan kebangun. Dulu pernah satu dapat, yang ngerjain ya ide interiornya. Kayak gagal sih. Sedih ya. Emang pulungnya belum di situ kayaknya. Dulu tuh ada satu grafik ya, bagus banget. Jadi kayak personality, functionality, ekspresionis sama apa. Jadi sebenarnya intinya tuh itu pilihan, Mbak. Apakah kita mau personal banget kayak Tado Ando atau Luikan yang wah ini Tado Ando gitu langsung tuh. Wah ini Mas Aan. Atau kayak Hadi Prana yang ini Hadi Prana itu ya, itu kan nggak tahu. Dua-duanya sama-sama keren, dua-duanya sama-sama bagus. Jadi tergantung pilihan aja sebenarnya. Kebetulan saya bukan yang seniman banget gitu loh. Sebagai informasi ya, Tado Ando itu kan keras banget. Itu kalau rumah udah jadi, ada surat kontrak. Bahkan kalau misalnya Mbak pesan rumah ke Tado Ando, habis itu Mbak pengen masang foto keluarga di satu dinding, izin dulu ke Ando. Boleh nggak aku masang dinding itu situ? Dan kebetulan saya yang kurang setuju sama hal seperti itu. Karena saya percaya tadi, rumah itu ya harus hidup. Tapi kan itu mazhab saya, beda dengan mazhab dia. Jadi ya pilihan aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya benar, semuanya salah. Iya, Iya, ya. Mau milih yang mana jadinya? iya, pilih mana? Sama kayak ini ya, yang dulu pernah dipresentasikan Dirta, siapa itu yang arsitek bikin jembatan Calatrava. Kelihatan banget. Ya, Calatrava kan pasti kelihatan nih, ini desainnya Calatrava nih. Nah itu dulu pernah kita ngobrol-ngobrol di studio juga, ternyata salah satu jembatannya itu juga emang ada perubahan sedikit, langsung Calatrava bermasalah dengan pemerintah pemerintah mana? Bilbao. Pemerintah Bilbao, karena pemerintah Bilbao itu nambahin jembatan di sebelahnya tuh. Jadi malah langsung dituntut gara-gara merusak desainnya si Calatrava itu. Gitu ya, jadi Iya, tergantung pilihan loh. tergantung pilihan. Mau main menyerang atau main bertahan ya. Siap. Oke. Oke, cukup seru ya yang dibicarain tadi. Mas Una atau lini belakang ada yang mau ditanggapi? Senior Siap, Dan. juga ya, siap dan oh, ya. Siap. Mas Andre, sudah cukup. Mungkin itu ya. Ternyata kita lebih cepat jam 9. Tapi Dingdong sih. walaupun cepat tapi semoga obrolan kita ini tadi sedikit banyak bisa menambah referensi arsitektural, referensi kreativitas kita. Karena banyak ngobrol kayak gini tuh kayak nambah semangat sih Mas kalau buat saya sih. Nambah semangat untuk berkreativitas lagi gitu. Kadang soalnya nanti di waktu kita bekerja di arsitektur tuh rasanya kayak jenuh gitu Mas. Bener Mas. Oh kan kadang kan jenuh kan. Untuk Soalnya itulah nggak melulu kita. Untuk itulah game diciptakan Mas. Nah kalau udah ada obrolan kayak ini tuh biasanya semangat berarsitektur kita tuh menyala lagi lah gitu untuk memercikkan bara sedikit itu. Thank you banget buat teman-teman yang udah datang. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Kita minta ini ya kata-kata penutup dari Mas Gayo buat teman-teman, monggo. Apa Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, applause buat Mas Gayo ya. Atur nuwun. Kalau gitu untuk Lopuis Padium 2 secara resmi kita tutup. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang hadir. Terima kasih buat teman-teman panitia dan suhu-suhu yang ada di belakang. Thank you banget. Nanti semoga kita akan berjumpa lagi di Lopuis Padium 3 tahun depan, insya Allah. Habis ini Mas Suna lah. Habis ini Mas Suna. Oh, siapa? Udah siap berarti. Antara Mas Suna dulu. Siap. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.